Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ikal Ahyar dengan NIM 220101029. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktik pada lab yang berjudul Creating Rules, yang dimana bagian dari pembelajaran Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah sebuah playbook Ansible yang sudah ada menjadi sebuah role yang modular dan mudah digunakan. Baik, tujuan dari lab kali ini yaitu kita bisa membuat role baru dengan bernama Ansible HTTPD dari playbook Ansible HTTPD.yml. Baik, perintah pertama kita akan menjalankan lab start, Ctrl C, Ctrl V. Perintah ini mempersiapkan lingkungan eh, bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Kita tunggu semuanya sukses. Inilah spesifikasi atau langkah-langkah yang harus kita pelajari dalam untuk setelah selanjutnya yang menghasilkan ini. Lalu setelah itu beralih ke perintah kedua yaitu cd review, Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita menjalankan mkdir rules, membuat rules subdirectory. Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, setelah itu kita menjalankan perintah cd rules, Ctrl C, Ctrl V. Dalam hal ini kita menggunakan Ansible Galaxy untuk sebuah struktur directory. Ansible berperan baru dalam browse subdirectory. Kita copy Ansible C, Ctrl V, enter. Setelah ini kita udah membuat struktur directory-nya. Setelah itu kita cd, ini copy cd dot dot. Setelah semuanya selesai, kita gunakan perintah tree untuk memverifikasi struktur directory-nya. Baik, kita copy aja C, Ctrl V, enter, yang lalu menghasilkan struktur sebagai berikut. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat variabel dengan nama dari salin variabel yang ini Ansible playbook dan nama Ansible httpd.yml. Ctrl C, jangan lupa ketik vim spasi Ctrl V, kita enter. Baik, dalam file ini harus berisi tas yang di sini, dimana harus berisi tas yang sini. Baik, kita masukkan tasnya. Ctrl C, Ctrl sini V, insert dulu, Ctrl V.
Baik, tas-tas di sini yaitu merupakan berisi default variabel yang digunakan oleh rule default file for unsignable HTTPD. Eh, Variabel ini bersifat default dan dapat ditimpa oleh inventory. Variabel seperti web package menentukan nama paket HTTPD yang akan diinstal. Seterusnya web root-nya adalah lokasi indeks HTML-nya dan web fw underscore service adalah nama service yang akan diizinkan melalui farewell. Setelah itu kita escape titik 2 wiki enter. Setelah itu kita diperintahkan untuk menyalin ini perintah ini cp slash Ctrl V lalu copy juga yang di bawahnya enter. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat playbook dan nama rules slash unsignable httpd slash text slash main.yml yang dimana kita copy pim terus kita enter yang dimana file ini harus berisi konten yang di bawah ini, harus berisi ini semua. Baik, kita copy aja nih, copy sampai bawah C ini baik, penjelasan tentang teks yang di dalam ini yang dimana teks pertama yaitu berfungsi untuk menginstal HTTPD menggunakan DNF. Teks kedua ini yang ini memastikan service berjalan dan otomatis menyala saat reboot saat boot. Terus yang tes yang ketiga yang berfungsi menggunakan template Jinja 2 dan memicu handler untuk restart HTTPD jika konfigurasinya berubah. Untuk teks yang keempat yaitu untuk menyalin file HTML statis dan teks kelimanya untuk membuka port web pada firewall-nya. Baik, kita escape titik 2 wiki. Setelah itu kita diperintahkan untuk menjalankan perintah ini cp kita Ctrl C Ctrl V C Ctrl V. Setelah itu kita diperintahkan untuk membuat playbook dengan nama role underscore unsignable httpd handlers yang dimana isi dari file ini harus berisi teks yang di bawah ini. Baik, kita copy tekan film lalu kita paste ke sini, kita enter, hapus. Kita masukkan teks yang di bawah ini sebagai handlernya C Ctrl V. Baik, handler file for unsignable min httpd. Handler ini berfungsi yaitu akan menjalankan bila teks
deploy configuration filenya mengalami perubahan. Ini akan menjamin menjamin HTTPD-nya akan memuat ulang konfigurasi barunya. Kita escape titik 2 wiki. Setelah itu, kita diperintahkan untuk memperbarui file rules slash unsible httpd slash meta dan minimal ke dalam berkas dalam peran sesuai dengan spesifikasinya. Baik, kita copy aja. Ctrl C. Sini kita ketik tim spasi berarti kita enter. Baik, di sini kita diperintahkan untuk mengubah dari autornya, deskripsinya, company, serta lisensinya. Baik, kita copy ini, C, kita hapus, lalu ganti copy. Untuk ini juga kita hapus, kita ganti dengan yang ada di perintah C, copy. Ini juga kita hapus company-nya, lalu ganti dengan nama Red Hat. Oke. Setelah itu kita terakhir diperintahkan untuk mengganti lisensinya dengan lisensi BSD. Baik, setelah semua diupdate atau diganti, kita escape titik 2 web. Bagian dalam yang tadi itu memberikan metadata untuk dokumentasi rules-nya. Sedangkan setelah itu kita masuk ke bagian ini. Kita diperintahkan untuk mengedit file ini dengan nama roles. Ctrl C, kita ketikkan sini vim, Ctrl V. Kita diperintahkan untuk mengedit semua teks yang di dalam ini diubah atau diganti dengan menggunakan teks yang ini. Baik, di sini kita kontrol blok dulu semua, Ctrl C, sini kita hapus dulu semua dengan perintah D. Baik, lalu kita masukkan insert. Bagian ini yaitu Ansible HTTPD-nya. Di sini playbook ini menaruhkan role ke grup webdev yang mencakup server B dan server C. Sedangkan Ansible sehingga semua teks berhasil dijalankan tanpa error. Status change-nya kita escape-2 wiki. Setelah itu kita diperintahkan untuk menghapus direktori yang tidak digunakan dari perannya.
yaitu kita disuruh memasukkan perintah ini, Ctrl C, Ctrl V, lalu kita enter. Ini juga perintah yang ini, menghapus roles /ansible activity dan test pada directory. C. Setelah semua dihapus, di sini kita diperintahkan untuk membuat playbook dan nama set.yml, yang dimana playbook ini harus berisi teks yang di sini. Baik, kita copy, klik vim, spasi set.yml, kita bisa masukkan teks ini, C, Ctrl V. Name apply the unsible HTTP ini playbook ini menerapkan role ke grup web dev yang mencakup server B dan server C. Baik, kita escape, titik 2 WP. Setelah itu kita menjalankan perintah setnya Ansible Navigator Run untuk menjalankan sebagai petunjuknya dengan mengeksekusi perintah Ansible min navigator run minus m stdio.html, Ctrl C, Ctrl V, dan kita enter. Kita tunggu hingga semuanya dijalankan. Sehingga teks semua berhasil dijalankan tanpa error dengan status changetnya sama dengan 6, menunjukkan ada konfigurasi yang berhasil diterapkan pada kedua servernya. Setelah itu, sebagai pengguna, kita diperintahkan untuk mengeksekusi perintah LabGrade Review, yang dimana di sini perintah ini akan memperbaiki kegagalan yang dilaporkan dan serta menjalankan kembali perintah tersebut sehingga berhasil. Kita Ctrl C, Ctrl V, dan kita enter. Tunggu agar semuanya sukses dan pas. Baik, untuk penutupnya yaitu kita menjalankan perintah lab finish review untuk menyelesaikan latihan ini. Dengan menyelesaikan lab ini, kita dapat memahami bagaimana mengonversi playbook Ansible ke dalam bentuk role agar lebih mudah modular serta digunakan ulang, serta juga lebih mudah dipelihara, memisahkan antara variabel, teks, file, dan handlernya secara rapi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.